Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat murid Bapak kelas 11 ME. Ya. Ini di mata pelajaran kita kali ini ketemunya lewat online, lewat video. Kenapa? Karena hari ini kan libur ya. Jadi hari ini libur dikarenakan orang tua kalian lagi rapat untuk macam-macam ya, mulai rapat keuangan yang pasti buat uang kegiatan. Nah, di video kita kali ini, di hari ini, Bapak mau jelasin tentang sejarah apa ya, sejarah kertas, sejarah percetakan. Ini tipis-tipis ya, tipis-tipis tentang sejarah kertas atau sejarah percetakan di dunia. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya Bapak kasih tahu latar belakangnya, kenapa menjelaskan ini di materi kita kali ini. Ini sebenarnya materi yang simple. Oh iya kan mungkin kalian bingung nih nanti Pak Widi kapan ininya absennya sama tugasnya. Tenang. Seperti biasa nanti bakal ada QR code yang harus kalian scan karena berisi absen serta tugas. Tugasnya gampang sih sebenarnya kalau Bapak mah nggak pernah susah-susah. Tugasnya gampang, gampang banget di Google Form. Jadi tinggal di scan aja. Ini rada rada ini ya, rada ngantuk. Bapak syutingnya malam-malam. Ya karena kalau siang yang ngajar nggak sempat ya. Oke, penemuan kertas ini ditemukan di negara Cina. Nah, ini dia orangnya. Ini dokumentasinya, tapi ini bukan foto ya, ini dari patung. Ini di foto. Sailun menemukan kertas dari bahan bambu. Karena kenapa? Karena bambu ini mudah didapat di Cina pada tahun 105 Masehi. Wah, gokil. 105 Masehi udah ditemuin kertas yang bahannya dari bambu. Nah, kemudian penemuannya ini menyebar ke Jepang dan Korea. Kemudian ya mendunia ya sekarang ya. Bangsa Cina ke timur dan berkembang peradaban di kawasan itu. Meskipun pada awalnya nih pembuatan kertas merupakan hal yang sangat rahasia ya pada saat itu ya pada tahun 105 Masehi ya. Karena ya mungkin ya bangsawan-bangsawan aja nih yang punya ya yang punya akses terhadap kertas. Nah ini di Cina kuno dokumen umumnya ditulis di lembaran tulang atau bambu. Bisa berupa lempengan maupun lembaran bambu yang dijahit kemudian digulung. Tapi menyebabkan kesulitan untuk transportasi karena sangat berat. Lu bayangin, lembaran tulang atau bambu atau lempengan bambu yang dijahit kemudian digulung. Berat banget. Kalau bawa buku desain grafis, waduh, kudanya kasihan. Walaupun material yang lebih ringkas seperti lembaran sutra juga digunakan, tapi sangat jarang karena harganya yang sangat mahal. Iya, sutra ya mahal ya. Lagian ngapain banget ya nulis di sutra gitu kan? Nggak mining banget. Kemudian, wah ini ada yang keliwat nih, yaitu eh, proses pembuatan kertas di Cina kuno. Penemuan kertas langsung aja tadi di skip aja karena ada gambar yang nggak ada ya. Penemuan kertas berasal dari kata papyrus. Nih, kata paper atau kertas berasal dari kata papyrus bahasa Yunani untuk tanaman Cyperus papyrus. Tanaman ini bersifat tebal dan sarinya digunakan untuk produksi material yang menyerupai kertas karena belum ada nih kayaknya pada zaman itu. Digunakan oleh bangsa Mesir kuno serta kebudayaan Mediterania jauh sebelum kertas ditemukan di Cina. Ini lebih awal lagi nih berarti ya. Papirus merupakan pengolahan bagian dari tanaman secara langsung, sedangkan kertas dibuat dari serat yang sudah diolah dan diberi perlakuan khusus. Jadi beda nih ya, papirus langsung dari tanamannya langsung. Sedangkan kertas kan udah diolah nih. Sebenarnya ini ada gambaran nih ini yang satu dua tiganya itu ada gitu, cuma skip nih Bapak nggak nge-save. Ini proses pembuatannya yang dari bambu tadi nih, ya diolah gitu, tapi beda sama papirus. Kalau papirus itu dari kertasnya langsung ditulis. Nah ini dia.
Pohon papirus, tanaman ini umumnya dijumpai di tepi dan lembah Sungai Nil kira-kira 3.500 sebelum Masehi. 3.500 sebelum Masehi udah ada papirus nih. Bangsa Mesir kuno sudah memanfaatkan papirus. Mereka pada saat itu membuat kertas dari kulit-kulit tipis atau kulit-kulit halus papirus sebelum kertas yang kita kenal. Nah, ini nih. Nah, ini langsung dia dari serat-serat papirus langsung ditulis sih. Belum kertas ya, jadi dari daun beda sama Cina ya. Tapi kan 3.500 sebelum Masehi, ribuan tahun yang lalu. Ada dua hipotesis yang berkembang tentang awal mula percetakan. Pertama, pendapat bahwa dimulai dengan menggunakan segel atau stempel yang digrafir. Jadi awal mula percetakan itu dari awalnya katanya nih ya. Yang pertama itu dari stempel. Yang kedua dari penggosokan tinta dari naskah yang diukir di batu. Nah, penggosokan tinta dari naskah yang diukir. Maksudnya yang kedua tuh gimana sih? Ini kalau yang pertama nih stempel nih. Ya, dari stempel. Kalau Cina kan stempel biasa stempel kerajaan atau keluarga biasanya. Dan keluarga tuh ada stempel, ada stempel. Kayak film-film kungfu atau film Korea atau film Korea kan suka begitu ya. Ada stempel. Nah, ini namanya cukil kayu nih gampangnya. Diilhami oleh metode stempel, pencetakan blok adalah teknik mencetak teks, gambar atau pola yang digunakan secara luas di seluruh Asia Timur. Baik sebagai metode pencetakan pada tekstil dan kemudian dibawa pengaruh Buddhisme pada kertas. Jadi ini kayu, namanya istilahnya cukil kayu ya, kalian bisa searching sendiri di Google. Cukil kayu itu kayu, lembaran kayu itu dicukil, ada di Tokped tuh kalau mau kayunya itu dicukil. Kemudian kalau udah selesai tuh diolesin diolesin tinta terus ditekan ke kertas atau ditekan ke kain biasanya buat gambar sablon. Nah, ini buat menjelasin yang ini nih. Praktek pembuatan penggosokan tinta dari naskah yang diukirkan pada batu. Jadi pada zaman dulu nih bukan hanya kayu ya, tapi batu yang udah batu tuh ditulis tuh dulu. Kalau di dindingnya, kalau nonton film-filmnya di dinding-dindingnya piramid itu kan ada tulisan-tulisan ya kan di dindingnya diukir. Nah, itu dikasih cat aja, ditimpa cat terus ditekan pakai kertas tuh gitu, ditekan gitu. Kertasnya kan jeplak jadi kan. Kira-kira seperti itu. Nah, ini nih maksudnya nih. Jadi ini batu nih, dinding batu tuh kan ada tulisan-tulisannya nih. Kalau ini tuh ada tulisan-tulisannya. Nah, ini dilumurin tinta kemudian ditempelkan ke kertas. Jadi nanti nyetak dia kan nyeplak gitu kira-kira ya. Kemudian sejarah mesin cetak modern. Sebelum percetakan ditemukan, semua informasi yang tercatat ditulis dengan tangan. Waduh, capek ya. Buku-buku dengan hati-hati disalin oleh ahli tulis atau scribes yang sering menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan satu jilid buku. Bayangin satu jilid bertahun-tahun, kalau tukang fotokopi cepet deh. Cuman bolak-balik doang. Ini satu jilid buku bertahun-tahun. Jadi disalin sama dia karena belum ada percetakan. Jadi disalin ada buku terus sama dia disalin lagi gitu bukunya di foto. Kalau sekarang udah ada fotokopi, udah ada ngeprint. Kalau dulu disalin manual. Metode ini begitu lambat dan mahal dan hanya sedikit orang yang memiliki kesempatan atau kemampuan untuk membaca karya yang telah selesai ya juga ya. Padahal belum kelar udah meninggal yang tukang fotokopinya. Ninggoy. Terobosan besar datang oleh Johannes Gutenberg nih tahun 1440 dari kota Jerman. Gutenberg menciptakan sebuah metode pengecoran potongan-potongan huruf di atas campuran logam yang terbuat dari timah. Potongan-potongan ini dapat ditekan ke atas halaman berteks untuk pencetakan. Nah, ini ada gambar mudah-mudahan. Nah, ini nih kayak gini. Jadi di atasnya ini ada huruf-huruf nih kecil-kecil nih. Hurufnya kecil-kecil disusun gitu. Hurufnya kecil-kecil disusun terus buat diceplak ke kertas tapi dilumurin tinta, ya. Baca aja nih. Jadi ini adalah alat untuk menerapkan tekanan blok permukaan tinta di atas cetak menengah seperti kertas atau kain sehingga mentransfer tinta. Maksudnya mentransfer tinta tuh ini kan ada pelatnya nih, ada pelatnya tuh ini dilumurin tinta terus digencet gitu ke kertas. Maksudnya transfer tuh kayak gitu. Penemuan mesin cetak secara luas dianggap sebagai salah satu peristiwa yang paling berpengaruh di milenium kedua, menghantarkan dalam periode modernitas. Jadi begitu ada percetakan, udah mulai zaman modern tuh, buku udah banyak ya. Nah, hurufnya tuh kecil-kecil, jadi per balok-balok besi itu ada huruf-huruf A, B, C, terus disusun jadi kata-kata.
Disusun kayak mesin tik, mungkin kalian belum pernah lihat mesin tik ya, terus digencet gitu ke kertas, dilumurin tinta. Kemudian berikutnya adalah etsa. Etsa merupakan teknik cetak yang menggunakan plat tembaga, seng, atau baja sebagai klise, media acuan cetak. Larutan yang digunakan untuk membuat klise adalah nitrat HNO3 apa HN03 sih? Nitrat. Karena larutan HN03 bersifat korosif terhadap logam, tembaga, dan lainnya. Teknik etsa diperuntukkan untuk mencetak desain ke media logam. Jadi, teknik etsa ini maksudnya apa? Lihat, perhatiin. Ini bukan huruf ya, gambar. Jadi besi ini dikasih nitrat nih ya, larutan HN003 untuk dibentuk kayak gini nih. Nah, ini nanti dilumurin tinta tuh dijepret ke kertas sama juga. Cuma kan kalau 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 yang tadi si Gutenberg itu kan udah huruf-huruf tuh, huruf-huruf kecil. Ini kan semua kamu kamu mau bikin apa ayam gitu, gambar ayam kan nggak ada apa aneka gambar ayam di besinya kan nggak ada, jadi terpaksa kalian harus bikin sendiri kan. Kalau udah bikin di besinya kan harus ditempelin ke kertasnya, gimana caranya? Akhirnya dengan teknik etsa gitu. Ini belum zaman ada foto masukin ke kertas ya, belum ya. Jadi masih gambar yang kamu ukir di besinya. Jadi contohnya gini nih, ini ada besi nih, terus digambar di etsa nih, bukan dicukil kayu, bukan di etsa. Kemudian udah jadi nih, dilumurin cat, ditekan di kertas biar kertasnya ada gambarnya gitu kira-kira ya. Kemudian litograf. Nah, ini mesin litograf, lihat nih. Diciptakan oleh Bavaria Alois Schneefelder pada tahun 1796. Litografi adalah metode mencetak pada permukaan batu yang halus. Litograf adalah proses menggunakan proses kimia untuk membuat gambar. Misalnya bagian positif dari gambar menjadi hidrofobik kimia, sedangkan citra negatif akan air. Nah, ini bisa kalau jadi gimana ya bilangnya? Jadi gini, kalau yang model Etsa itu kan kebalik gambarnya, sama kayak cukil kayu. Dia gambarnya tuh hmm, kayak nginvert di Photoshop gitu loh. Yang pelajaran Bapak kan invert ke invert. Jadi putih jadi hitam, hitam jadi putih gitu kira-kira. Nah, kalau yang di sini beda nih dengan teknik yang ini nih, dengan teknik litograf. Kamu perhatiin dah, objeknya itu kayak pohon ya, pohonnya gelap, orangnya gelap. Nah, kalau kalau ini gedungnya kan putih gitu kan. Nah, kalau dengan teknik yang tadi nih, teknik yang tadi, bentar, ini Bapak back dulu ya. Ini kan kalian perhatiin, kupu-kupunya bolong dia. Yang kena cat, yang hitam nih kelilingnya. Jadi pas gambar kupu-kupunya lobong. Kayak kebalik dia. Nah, ini gambar apa daun ya, apa kembang nih. Ya, kembang yang bolong, kelilingnya yang hitam gitu, kebalik ya kan. Ngebalik dia invert gitu. Nah, ini beda sama yang teknik ini. Nah, ini tekniknya udah bagus. Jadi gambar objeknya yang hitam gitu, kira-kira gitu ya. Kemudian ini adalah rotary press. Ini baru nih udah mulai modern nih 1859. Nih rotary press ini udah kalian bisa ketemu di percetakan besar udah. Mirip-mirip kayak gini nih, ini komik-komik yang Bapak punya, Bapak bikin nih di percetakan yang gambar ini nih. Ya. Ini di Kalibaru Senen nih nyetaknya nih buku komik Bapak nih di Kalibaru Senen, percetakan yang ini nih mesinnya. Awalnya dari mana nih? Rotary Press. Rotary Press tahun 1859 nih yang diciptakan oleh William Nicholson. Jadi udah kelihatan ya, kertasnya masuk terus dicetak gitu ada ini. Nanti Bapak jelasin kalau yang ini nih Bapak lumayan. Kita harus tahu nih. Nah, ini yang terakhir. Penemuan mesin cetak setelah abad 19. Tapi kita absen dulu. Nah, ini silahkan di scan. Kok mana sih ah? Di-scan dulu ya, mudah-mudahan bisa di-scan ya. Nih, di-scan dulu QR code-nya ya. Mudah-mudahan bisa ya. Nanti kerjain tugasnya di sini. Nah, ini yang terakhir. Mesin cetak pada abad 19, offset, mesin offset, nanti jelasin mesin fotokopi, sablon, inkjet, dot matrix, dot matrix udah jarang. Printer laser masih ada tuh. Apa di AP, lab AP sama lab AK masih ada tuh printer laser. Inkjet yang biasa dipakai Kak Wahyu sama Kak Rafli itu di lab MM, ya, screen printing, sablon, ya. Terima kasih udah mengikuti pembelajaran dari Bapak. Jangan lupa absen sama kerjain tugas tadi di scan QR code ya. Thank you.